Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9 transformasi. Kita akan fokus membahas transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pencerminan refleksi. Pencerminan atau refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, untuk pencerminan ada 7 jenis pencerminan. Kita sudah bahas 5 jenis pencerminan pada video-video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas pencerminan jenis ke-6, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Misalnya di sini ada titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan X, 2H kurang Y. Perhatikan untuk X di sini tidak berubah, sedangkan untuk Y itu menjadi 2 kali H, H yang ini maksudnya dikurangi dengan Y. Di sini ada contoh ya, kita akan bahas. Contoh nomor 1, titik A dengan koordinat 2,3 misalnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan A aksen. Untuk nilai X nya tadi tidak berubah ya, berarti 2 ini tetap 2. Kemudian untuk nilai Y-nya menjadi 2 kali H kurang Y. Berarti 2 dikali H. Hanya di sini nilainya 1. Lihat Y sama dengan H, Y sama dengan 1. Berarti dikali 1 kurang Y. Y-nya di sini 3, berarti kurang 3. Aksen menjadi 2, 2 kali 1, 2 kurang 3 min 1. Berarti di sini 2, min 1. Lanjut ke contoh kedua. Titik B dengan koordinat 0, min 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan B aksen. Perhatikan nilai X-nya tadi tidak berubah, berarti 0 ini tetap 0. Kemudian nilai Y-nya yaitu 2 kali H kurang Y. Hanya 1 tadi ya, berarti 2 kali 1 kurang Y. Kurang Y di sini Y-nya min 5, berarti kurang min 5. Nah, sehingga B aksennya menjadi 0, 2 kali 1, 2. Min bertemu ya, dua tanda yang sama hasilnya plus, berarti 2 plus 5 atau 2 tambah 5 hasilnya 7. Kita peroleh di sini 0,7. Nah, agar lebih paham kita akan membahas sebuah soal. Perhatikan soalnya. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat D min 1,4, E min 1,2, dan F min 3,2. Pertanyaannya, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan min 1. Hanya di sini min 1. Kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya pada bidang kartesius. Jawab. Nah, tadi kan titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H akan menghasilkan bayangan X, 2H kurang Y. Kita ambil titik yang pertama ya, titik D ya, dengan koordinat min 1,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka akan menghasilkan bayangan D aksen. Untuk X-nya tidak berubah, berarti min 1 tetap min 1. Kemudian untuk Y-nya 2 kali H, hanya di sini min 1 ya. Karena garis Y-nya sama dengan H, garis Y-nya sama dengan min 1 ya, hanya min 1. Berarti 2 kali min 1 kurang Y. Y-nya di sini 4, berarti kurang 4. Sehingga menjadi D aksen min 1-nya tetap ya, 2 kali min 1 hasilnya min 2, min 2 kurang 4 min 6. Berarti kita peroleh di sini koordinat bayangannya min 1, min 6. Lanjut ke titik E dengan koordinat min 1,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka E aksennya menjadi, perhatikan, min 1 untuk X nya tetap min 1,
Kemudian untuk Y-nya 2 kali H, berarti 2 kali min 1 ya. 2 kali min 1 kurang Y. Y-nya di sini 2, berarti kurang 2. Aksennya menjadi min 1-nya tetap, koma 2 kali min 1 min 2 kurang 2, berarti min 4. Kita peroleh koordinat bayangannya min 1, min 4. Lanjut untuk titik F dengan koordinat min 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka diperoleh bayangan F aksen. X-nya tidak berubah, berarti min 3 tetap. Untuk Y-nya 2 kali H, berarti 2 kali min 1 kurang Y. Y-nya di sini 2, berarti kurang 2. F aksennya menjadi min 3 tetap tidak berubah, koma 2 kali min 1 min 2 kurang 2, berarti min 4. Titik koordinat bayangannya menjadi min 3, min 4. Nah, karena kita sudah peroleh titik koordinat bayangannya dari D aksen, E aksen, dan F aksen, tinggal kita gambarkan pada bidang kartesius. Yang pertama digambar adalah segitiga DEF ya. Segitiga DEF, titik D-nya min 1,4, berarti X-nya min 1, Y-nya 4, titik D-nya terletak di titik ini. Kemudian titik E dengan koordinat min 1,2, X-nya min 1, Y-nya 2, titiknya terletak di sini. Kemudian titik F dengan koordinat min 3,2, X-nya min 3, Y-nya 2, titik F terletak di posisi ini. Tinggal kita hubungkan titik D ke E ke F, dan F ke D, maka terbentuklah segitiga DEF. Kemudian segitiga ini dicerminkan terhadap garis ya, Y sama dengan min 1. Garis Y sama dengan min 1 maksudnya ada garis yang memotong tegak lurus sumbu Y di min 1. Berarti garis yang dimaksud adalah garis yang ini. Garis Y sama dengan min 1. Nah, tinggal kita gambarkan titik koordinat bayangannya ya, atau segitiga bayangannya itu D aksen, E aksen, dan F aksen. Untuk D aksen, titik koordinatnya min 1, min 6. X-nya min 1, Y-nya min 6. Berarti terletak di sini titik D aksennya. Kemudian titik E aksen dengan koordinat min 1, min 4. X-nya min 1, Y-nya min 4. Titik E aksen terletak di posisi ini. Terakhir titik F aksen dengan koordinat min 3, min 4. X-nya min 3, Y-nya min 4. Titik F aksen terletak di sini. Tinggal kita hubungkan dari titik D aksen ke E aksen ke F aksen, dan F aksen ke D aksen. Maka terbentuklah segitiga bayangan dari segitiga DEF, yaitu segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Kalau kita lihat ya, jarak benda asli ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kita cek dari titik D ke cermin dan titik D aksen ke cermin. Titik D ke cermin ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula pada titik D aksen ke cermin 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 satuan. Untuk titik E ke cermin dan titik E aksen ke cermin, kita cek berapa satuan jaraknya? 1, 2, 3. 3 satuan. E aksen ke cermin 1, 2, 3. Terdapat jaraknya sama, itu 3 satuan. Kita cek lagi F dengan F aksen ya. F ke cermin ada berapa satuan? 1, 2, 3. F aksen ke cermin 1, 2, 3. Terbukti jarak titik DEF ke cermin itu sama dengan jarak titik D aksen, E aksen, F aksen ke cermin. Sehingga titik DEF bayangannya terletak sebagaimana pada gambar ini, yaitu D aksen, E aksen, dan F aksen. Oke, demikian pembahasan cara menentukan titik koordinat bayangan dan cara menggambar bayangan dari suatu benda yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.